teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga teman-teman sehat selalu dan semangat terus ya. Pernahkah teman-teman menyamai biji tomat? Meski ditanam dalam waktu yang bersamaan, namun kenyataannya biji tomat tumbuh menjadi tanaman tomat dengan kondisi yang berbeda-beda. Tahukah teman-teman faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup mengalami proses bertambah tinggi dan besar, serta mengalami perkembangan fungsi organ-organ tubuh. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel yang dapat diukur yang bersifat kuantitatif, namun keadaannya tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang tidak dapat diukur yang bersifat kualitatif namun dapat kembali ke keadaan semula atau reversibel. Pertama, kita bahas pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan. Biji terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji tumbuhan monokotil, biji tumbuhan dikotil. Terdiri dari bagian-bagian berikut: kulit biji, endosperma, dan kotilodon yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan menutrisi embrio. Radikula atau bakal akar, plomula bakal daun, epikotil bakal batang yang berada di atas kotilodon, dan hipokotil bakal batang yang berada di bawah kotilodon. Flomula dan radikula punya selubang berupa kloeriza pelindung radikula dan klorofil pelindung plomula. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, flomula dan radikula tidak punya selubang. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dari struktur bijinya adalah pada tumbuhan monokotil. Perkecambahan, proses pertumbuhan embrio di dalam biji menjadi tumbuhan kecil. Pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan bagian vegetatif seperti akar, batang, dan daun. Pertumbuhan generatif, pertumbuhan bagian generatif seperti bunga, buah, dan biji. Faktor internal, hormon tumbuhan, auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Gen menentukan sifat-sifat yang diwariskan. Faktor eksternal, cahaya mempengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan batang. Air sebagai pelarut dan media transportasi zat-zat hara. Suhu mempengaruhi laju reaksi kimia dalam sel. Udara menyediakan CO2 untuk fotosintesis dan 02 untuk respirasi. Tanah menyediakan mineral dan air. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah berdasarkan letaknya. Meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem apikal dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat pada ujung akar dan bidang, berfungsi untuk memperpanjang tubuh tumbuhan. Meristem lateral terdapat pada kalbium, berfungsi untuk pertumbuhan membesar. Pertumbuhan primer, pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal, contohnya pohon beringin. Pertumbuhan sekunder, pertumbuhan membesar akibat aktivitas kalbium, contohnya pohon jati. Perkembangan generatif. Perkembangan generatif diawali dengan pembentukan bunga. Bunga merupakan organ reproduksi tumbuhan.
Proses penyerbukan dan pembuahan akan menghasilkan biji yang kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Contohnya tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus. Tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang hidup di air, misalnya teratal. Tumbuhan halofit, tumbuhan yang hidup di tanah berkadar garam tinggi, misalnya bakau. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan merupakan proses yang menakjubkan, di mana makhluk hidup kecil berkembang menjadi individu dewasa yang lengkap dengan segala fungsi organnya. Proses ini melibatkan perubahan fisik, fisiologis, dan perilaku. Pada materi ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana hewan tumbuh dan berkembang. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, proses bertumbuhnya ukuran tubuh secara kuantitatif, misalnya peningkatan tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Perkembangan, proses perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup seperti perubahan bentuk, fungsi organ, dan perilaku. Tahapan perkembangan hewan. Tahapan perkembangan hewan. Secara umum, perkembangan hewan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, pembuahan, peleburan sel telur dan sperma membentuk zigot. Yang kedua, pembelahan. Zigot membelah berulang kali membentuk embrio. Yang ketiga, organogenesis, terbentuknya organ-organ tubuh. Dan yang keempat, pertumbuhan, embrio tumbuh menjadi individu dewasa. Jenis-jenis perkembangan hewan. Perkembangan secara langsung. Hewan muda yang lahir memiliki bentuk dan struktur tubuh yang mirip dengan induknya, contoh mamalia dan burung. Sedangkan perkembangan tidak langsung atau metamorfosis, hewan muda mengalami perubahan bentuk yang signifikan sebelum menjadi dewasa. Metamorfosis adalah proses perubahan yang terjadi pada hewan dari fase larva menjadi dewasa. Terdapat dua jenis metamorfosis, berikut penjelasan. Metamorfosis sempurna melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago dewasa, contohnya kupu-kupu, nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna, tidak melalui tahap pupa, contohnya belalang, kecoa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Faktor genetik. Informasi genetik dalam DNA menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Faktor lingkungan. Yang pertama, nutrisi, makanan yang bergizi sangat penting untuk pertumbuhan. 2. Suhu yang sesuai dengan mempengaruhi laju metabolisme dan pertumbuhan. 3. Cahaya. Beberapa hewan pertumbuhan cahaya untuk tumbuh dan perkembangan. Yang terakhir, kelembapan. Kelembapan yang tepat diperlukan oleh beberapa hewan, terutama hewan amfibi. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Malnutrisi. Kekurangan nutrisi dapat menghambat pertumbuhan. Infeksi oleh parasit atau bakteri dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Mutasi genetik. Perubahan pada gen dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan. Faktor lingkungan yang buruk. Polusi, radiasi, dan bahan kimia berbahaya dapat mengganggu pertumbuhan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan. Amfibi. Katak mengalami metamorfosis dari kecebong menjadi katak dewasa. Serangga, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat mengalami metamorfosis sempurna. Mamalia. Anak kucing atau anak anjing tumbuh menjadi kucing atau anjing dewasa. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses alami yang terjadi pada setiap individu. Mulai dari bayi hingga dewasa, tubuh kita mengalami perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun mental. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan sekitar. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan merupakan proses bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh secara kualitatif,
seperti kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, dan berinteraksi sosial. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor genetik, gen yang kita warisi dari orang tua untuk menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan kita. Faktor lingkungan, gizi, asupan nutrisi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertumbuhan berperan penting dalam mengatur pertumbuhan fisik. Kesehatan, penyakit dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Sosial, interaksi sosial, dan stimulasi yang cukup sangat penting untuk perkembangan otak dan emosi. Psikologis, stres dan tekanan emosional dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa prenatal sebelum lahir, periode germinal, pembuahan hingga terbentuknya zigot, periode embrionik, terbentuknya organ-organ tubuh, periode fetal, pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh. Masa pasca-natal setelah lahir, masa bayi, pertumbuhan fisik yang sangat cepat, perkembangan motorik dan sensorik. Masa kanak-kanak, pertumbuhan fisik melambat, perkembangan kognitif dan sosial emosional pesat. Masa remaja, pertumbuhan fisik pesat, perubahan hormonal, perkembangan seksual, dan identitas diri. Masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti, perkembangan kognitif dan sosial emosional terus berlanjut. Masa tua, terjadinya penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap. Perubahan fisik selama pertumbuhan dan perkembangan. Pertambahan tinggi dan berat badan terjadi secara bertahap sesuai usia. Perubahan proporsi tubuh. Proporsi tubuh bayi berbeda dengan organ dewasa. Perkembangan organ reproduksi. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada organ reproduksi. Penuaan. Terjadi perubahan pada kulit, rambut, dan organ dalam. Perubahan mental selama pertumbuhan dan perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, mencegah masalah dan belajar, perkembangan bahasa, kemampuan bicara, memahami dan menggunakan bahasa, perkembangan sosial emosional, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi diri sendiri dan orang lain.